Selamat datang di Nuno Crimson. Kali ini kita akan mengulas deretan drama Korea terbaik 2021 yang direkomendasikan. Makin kesini drama Korea makin menyajikan tontonan dengan visual yang memanjakan mata. Dari segi genre pun perlahan berubah. Yang kemarin banyak drakor tema romance, sekarang di tahun 2021 ini lebih banyak misterinya. Mungkin karena genre romance sudah sangat banyak kali ya. Walaupun tontonan misteri yang menegangkan lebih banyak, bukan berarti genre romance atau lainnya tidak ada di tahun ini. Penasaran kan? Berikut rekomendasi drama Korea terbaik 2021 versi Nuno Crimson. I'm the mafia. Sell Your Haunted House. Meski sudah berusia tidak muda lagi, Jang Nara kembali dengan drama yang berbeda dari biasanya. Jika dia sering memainkan drama percintaan yang melo abis, kali ini dia memerankan sebuah karakter wanita yang kuat. Ceritanya tentang agen real estate dan seorang penipu bekerja sama untuk mengusir roh jahat. Hong Jia yang diperankan oleh Jang Nara, pengusir setan pemarah dan bos dari Daebak Real Estate. Di sisi lain, Oh In Boom yang diperankan oleh Jung Yeon Hwa dari CN Blue sebagai penipu yang tidak percaya akan adanya hantu. Tapi dia berpura-pura bisa mengusir hantu agar bisa hidup mencari uang. Nah, bertemulah mereka, si asli dan si penipu. She Will Never Know. Drama yang satu ini diadaptasi dari novel berjudul Senior Don't Put On That Lipstick yang ditulis oleh Alice. Jadi menarik banget karena kisahnya tentang junior senior. Ceritanya tentang para pegawai di tim pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik. Ada Yoon Song-ha diperankan oleh Woon Jin-ha dan Cha Yoon Sung diperankan oleh Ruon. Song-ha dikenal sebagai orang yang optimis dan memiliki mimpi untuk membuka perusahaan kosmetik sendiri. Karena cantik, Yoon Sung tertarik padanya, tetapi karena dia lebih muda darinya, Song-ha tidak tertarik. Ternyata dia memiliki pria idaman tersendiri, yaitu Lee Jae-sing. Sayangnya pria itu akan menikah dan membuat hati Song-ha hancur. Disinilah peran Hyun Sung mulai mendekati Song-ha. Beyond Evil. Cocok buat kalian yang suka dengan drama Korea bergenre psikologis dan thriller atau horor. Ceritanya tentang dua pria yang melanggar aturan dan hukum demi menangkap seorang pembunuh berantai. Tapi makin kesini keduanya mempertanyakan jati diri masing-masing atas kemungkinan bahwa mereka adalah seorang pembunuh. Han Jo-won yang diperankan oleh Ye Jin-gu merupakan detektif muda yang jenius. Hidupnya begitu sempurna, punya segalanya dan latar belakang keluarga yang berkuasa di bidang kepolisian. Tetapi dia punya rahasia karena suatu alasan dia dipindah tugaskan ke kantor polisi di dekat desa Manyang. Disinilah semuanya mulai makin menegangkan. Law School. Drakor yang penuh akan misteri, para pemainnya juga bisa dibilang fresh dan muda karena ceritanya tentang para pelajar di sekolah hukum. Yang Jun Hoon yang diperankan oleh Kim Young Min merupakan mantan jaksa yang memiliki sikap tegas pada murid-muridnya di sekolah hukum. Karena itulah dia dibenci oleh para siswa. Eun Sok diperankan oleh Lee Jung Eun menjadi satu-satunya kolega yang berbicara padanya. Masih banyak lagi karakter penting yang terlibat di drama ini, tetapi permasalahan utamanya terjadi ketika Profesor Sebunju menjadi korban dan semua orang menjadi tersangka. Para siswa kemudian menguak kasus ini secara perlahan. Taxi Driver. Diadaptasi dari webtoon yang menceritakan tentang layanan taksi misterius. Mereka menyediakan jasa balas dendam untuk para korban yang tidak mendapatkan keadilan melalui hukum. Kisahnya tentang Kim Do-gi diperankan oleh Lee Ji-hoon, seorang lulusan Akademi Angkatan Laut dan mantan penjabat Underwater Demolition Team. Dia memiliki masa lalu kelam di mana ibunya dibunuh oleh pembunuh berantai. Dia kemudian menjadi sopir taksi di Rainbow Taxi Company. Bukan sekedar taksi biasa, perusahaan tersebut menawarkan jasa balas dendam bagi mereka yang merasa hukum tidak menolongnya sama sekali. Selain bertemu dengan orang-orang baru, pekerjaannya juga membawanya ke masa lalu kelamnya. Sisyphus The Myth.
Salah satu aktris yang lagi ramai dibicarakan yaitu Park Shin Hye akan bermain sebagai protagonis di drama yang satu ini. Ceritanya tentang perjalanan waktu seorang ahli mesin jenius bernama Han Tae-sul, diperankan oleh Cho Seung-woo bersama Kang Seo-hae yang dimainkan oleh Park Shin Hye. Meski memiliki perusahaan yang termasuk kelas dunia, Han Tae-sul terikat masalah terkait kematian kakaknya. Hal itu membuat sifatnya berubah dan dipandang aneh orang lain. Saat itu pula Kang Seo-hae kemudian melakukan perjalanan waktu untuk mencegah Han Tae-sul menciptakan sebuah teknologi yang membahayakan dunia. Kang Seo-hae sendiri adalah orang berbakat yang memiliki keahlian militer. River Where the Moon Rises. Walau sempat ada isu terkait pemeran drama ini dan terjadi pergantian pemain, drama ini tetap berjalan dan sukses. Ceritanya tentang kisah cinta antara Pyong-gun diperankan oleh Kim So-hyun dan Non-dal diperankan oleh Jisoo dan Nan Jong-chan. Raja Goguryeo memiliki seorang putri bernama Pyong-gun yang diculik dan hilang ingatan. Sejak saat itu dia dibesarkan sebagai seorang tentara. Suatu hari dia memiliki misi untuk membunuh raja yang ternyata adalah ayah kandungnya. Di perjalanan dia bertemu dengan On-dal, putra Jenderal On Hyuk. Semenjak pertemuannya mereka saling menyukai, tetapi jenderal elit bernama Go Geon tidak tinggal diam karena menginginkan Pyong-gun. Oh my lady lord. Bercerita tentang kehidupan seorang aktris dan penulis skenario. Han Bi-soo diperankan oleh Lee Min-ki adalah seorang penulis skenario horor terkenal. Dia tidak pernah mencoba menulis genre berbeda seperti romance. Sedangkan di sisi lain ada aktris Seo Jo-in yang diperankan oleh Nana, seorang aktris yang sangat terkenal di genre komedi romantis. Dia sangat ingin mencoba genre di luar romance, tetapi agensinya tidak menyetujui. Suatu ketika Han Bi-soo mencari aktris untuk film terbarunya dan bertemulah dia dengan Oh Jo-in yang berminat mengambil peran, tetapi Han Bi-soo tidak tertarik padanya. Mouse. Salah satu drama Korea bertema polisi dan misteri terbaik di tahun ini. Berkisah tentang Jung Barum diperankan oleh Lee Seung-gi. Dia adalah perwira polisi baru yang bekerja di pos polisi. Ya iya dong, dia adalah pribadi yang jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Suatu ketika dia berhadapan dengan pembunuh psikopat yang membuat seluruh negeri ketakutan dan mengubah hidupnya. Misteri pembunuhan pun menghantui publik dan perlahan diungkap dalam cerita. Di sisi lain, Dr. Daniel Lee diperankan oleh Jo Jae-yoon mencurigai putranya adalah seorang pembunuh berantai. Vincenzo. Bercerita tentang laki-laki dari Korea Selatan hidup lama sebagai penasehat mafia di Milan, Italia. Tapi suatu insiden membuatnya harus kembali ke Korea Selatan. Vincenzo Casano diperankan oleh Song Joong-ki yang merupakan pengacara yang tegas dan kejam demi mencapai tujuannya. Dia dikenal sebagai penasehat mafia terkenal, tapi akibat perang antar mafia di Milan, dia akhirnya kembali ke Korea Selatan. Di Korea dia bernama Park Jo-hyun bertemu dengan pengacara Hon Cha-yoon diperankan oleh Jeon Yo-bin. Mereka memiliki metode yang tegas dalam menangani penjahat, tapi lama-kelamaan mereka saling suka. Itu dia rekomendasi drakor terbaik versi Nunu Crimson yang rilis tahun 2021. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Drama Lovers Indonesia.